Oke, selamat pagi para pemirsa di seluruh tanah air. Hari ini saya podcast bersama Opa Paulus Atamo, pensiunan guru SD yang sudah mengabdi sejak tahun 78 sampai pensiun tahun 2016. Nah, ada hal menarik yang beliau ingin sampaikan menyangkut dengan daya berbicara murid. Jadi, beliau menyadari bahwa dalam pengamatannya anak-anak zaman dulu itu diajar sedemikian rupa sehingga mampu berbicara di depan publik dengan baik. Namun anak-anak yang saat ini ada kesan yang dia rasakan bahwa anak-anak itu tidak mampu berbicara dengan baik, dan mungkin untuk lebih detailnya Opa silahkan menjelaskan. Ya, jadi yang menjadi dasar generasi muda bisa tampil di depan, berbicara dengan pantomimik dan intonasi yang tepat. Kami ini sudah diajarkan oleh guru dulu bahwa kami diperintahkan setiap minggu harus menceritakan cerita-cerita rakyat. Jadi kami pergi tanya orang tua, mereka menceritakan cerita rakyat seperti rusa jadi manusia, orang kawin di langit dengan bahasa daerah. Nanti kami masuk di sekolah, waktu saya di kelas 4 mulai menceritakan cerita rakyat itu dalam bahasa Indonesia di depan kelas, guru menilai. Nah, dengan itu melatih kami cerdas berbicara dengan pantomimik yang tepat, dengan intonasi yang tepat juga. Maka setelah saya jadi guru, ilmu itu saya kembangkan. Dalam bahasa Indonesia biasanya ada percakapan-percakapan. Saya mengingat waktu kami punya guru ajarkan bercerita, maka saya sesuai dengan tugas yang ada di bahasa Indonesia, anak disuruh bercerita tentang bacaan-bacaan yang mereka baca. Apalagi saya korelasikan juga dengan keadaan dulu. Saya suruh anak memberi tugas untuk mencari cerita rakyat di orang tua dan bisa datang menceritakan kembali dalam bahasa Indonesia yang tepat. Apabila anak-anak itu kalau dia punya pantomimiknya salah, kami guru bantu. Dikala marah muka harus begini, dikala sedih harus kamu mukanya sedih, dikala gembira, bila perlu kamu tertawa dalam cerita. Maka itu memberi satu pelajaran, membentuk mental anak yang tepat bercerita. Nah, sekarang banyak anak saya lihat kurang cerdas dalam menyampaikan suatu maksud atau suatu cerita yang baik. Mereka kadang-kadang, coba kau bercerita tentang ini. Yang pertama, pantomimiknya menunjukkan bahwa ada kebingungan. Mungkin di sekolah itu ada dilatih atau tidak pada guru-guru baru ini. Menurut saya sebenarnya sekarang lebih bagus, karena pendidikan dulu guru-guru kami itu SKB, sekolah guru bawah. Datang kami SPG, sekolah pendidikan guru. Sekarang ini S1. Jadi mudah-mudahanlah generasi muda ini dilatih oleh anak guru-guru yang mempunyai profesi, mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dari kami. Itu membentuk generasi muda anak-anak sekarang akan lebih baik untuk membawa bangsa kita ini kepada kemajuan dalam berbicara. Ya, saya akui di dalam kegiatan-kegiatan tertentu para generasi muda menjadi MC dengan
gerak-gerik yang luar biasa. Nah, ini saya akui. Tetapi kebanyakan di tengah murid-murid yang ada berkomunikasi dengan saya kurang tepat dalam menyampaikan aspirasinya dengan pantomimik yang tepat. Mudah-mudahanlah akan terbentuk watak anak yang lebih intelektual, bagus dalam kehidupan selanjutnya. Iya. Jadi kalau pantomimik ini, kalau istilah yang sekarang itu dalam bahasa Inggris dibilang face line, garis wajah. Jadi dari garis wajah atau mimik itu sesuai dengan isi pesan yang ingin disampaikan. Marah berarti ekspresi marah, sedih ekspresi sedih. Ya ini biasanya dalam pembacaan puisi juga harus seperti itu. Nah, kemudian Opa, ini saya mau tanya, jam pelajaran SD untuk pelajaran bahasa Indonesia, misalnya kasih tugas di anak untuk harus tampil, itu satu pertemuan itu bisa semua anak maju atau dipecah begitu untuk beberapa pertemuan? Iya, itu di dalam kurikulum 75 dengan kurikulum yang diperbaharui pada masa kami sampai dengan KTSP, itu jadwal pelajaran sudah disusun. Bahasa Indonesia itu bagi saya guru SD sejak tahun 78 membuka sekolah di Kalimantan Barat mulai kelas 1. Jadi mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Bahkan sampai jadi kepala sekolah itu tidak mengajar tapi membimbing anak dengan menyusun jadwal pelajaran. Bahasa Indonesia itu biasanya 8 jam dalam 1 minggu. Maka supaya anak-anak itu dia semua bisa tampil di dalam jam pelajaran bahasa Indonesia dengan menceritakan, kadang-kadang membutuhkan waktu, maka kami beri 2 hari. Jadi 4 jam mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi melihat keadaan kadangkala 3 jam, 2 jam, 45 menit jadi 90 menit, 1 jam 45 menit. Jadi 95 menit itu kami bagikan, sudah diatur. Apabila belum tercapai, nanti utamanya kelas 6 itu pada les-les sore bahasa Indonesia itu, saya sebagai kepala sekolah mengharapkan dan menekan kepada guru supaya mantapkan bahasa Indonesia yang baik pada jam les sore, karena jam pelajaran pada jam dinas pagi ada kekurangan untuk anak, kekurangan waktu untuk anak tampil. Jadi itu caranya kami atasi. Begitupun matematika, IPA ya 1 jam pelajaran 2 jam, kadang-kadang bahasa Indonesia 3 jam, matematika 3 jam, supaya 3 jam pelajaran. Jadi kena pagi berarti kan masuk pelajaran bahasa Indonesia sampai istirahat pertama 3 jam. Demikian juga matematika. Ya, saya pikir tentang matematika, IPS, IPA sekarang ini bagus, tapi kebanyakan tugasnya lewat internet, perkembangan sekarang jadi sudah lumayan. Tapi mendalami ilmu-ilmu yang berada di alam seperti tumbuh-tumbuhan, kadang-kadang saya lihat tidak pernah anak membawa tumbuh-tumbuhan untuk menentukan jenis, mungkin batangnya, mungkin akarnya, hanya melalui buku-buku. Nah, ini juga ya tidak semua sekolah, tapi ada sekolah yang saya perhatikan seperti itu. Mudah-mudahan akan meningkatkan itu dengan menggunakan bahan-bahan alam menjadi dasar ilmu pengetahuan bagi anak, baru
dapat ditingkatkan dengan perhitungan ilmu sekarang sudah canggih, pakai internet lumayan. Itu saya minta terima kasih dengan adanya anugerah Tuhan lewat pemerintah, lewat pendidik, lewat para menteri, meningkatkan ilmu pengetahuan seimbang dengan negara-negara yang maju. Oke, terima kasih Opa. Ini ada pertanyaan terakhir lagi menyangkut dengan materi cerita yang anak sampaikan dengan pantomimik yang baik di depan kelas itu ceritanya mereka dapatkan dari sumber lain itu, kemudian mereka hafalkan lalu sampaikan, atau tekniknya mereka baca di depan kelas, atau ada juga cerita yang mereka buat sendiri sehingga mereka hafal di luar kepala lalu mereka ceritakan dengan bahasa mereka sendiri. Ya, kalau dulu buku-buku bahasa Indonesia tidak sama dengan sekarang. Hanya kelihatannya bagi SD itu menuju kepada pengenalan huruf, kata kalimat, dan cerita-cerita yang macam sekarang tidak ada. Maka kami tugaskan mereka pergi di tengah masyarakat buat cerita, cari cerita dari orang tua. Waktu orang tua menceritakan itu dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah. Tapi datang di sekolah kami suruh harus dengan bahasa Indonesia. Itu kehebatnya mereka. Orang tua walaupun tadi di rumah, malam barangkali tengah hari duduk santai, dia suruh coba bapak cerita satu cerita rakyat di daerah kita. Mereka orang tua dulu ada cerita rakyat, yang sekarang kelihatannya ada yang sudah ada di buku-buku ya perpustakaan itu ada. Namun sekarang anak yang kami orang tua kurang menceritakan karena banyak cerita, apalagi bahasa Indonesia itu ada cerita-cerita. Jadi disuruh anak baca, setelah mereka memahami, mereka bisa tampil dengan ini judulnya tetap, apalagi bahasa yang orang rubah karena ya mereka tidak hafal itu kata kalimat dalam buku bahasa Indonesia, tapi mereka menyampaikan makna cerita sesuai judul itu dengan baik. Kami arahkan, jadi kalau ada kekurangan perlu memperbaikinya. Terima kasih Pak untuk ilmu yang menurut saya sangat bermanfaat untuk generasi muda dan dunia pendidikan pada umumnya, supaya kompetensi berbicara dan bercerita anak bisa dikembangkan. Karena berbicara, menulis, membaca itu merupakan literasi dasar yang harusnya dimiliki oleh setiap orang, apapun bidang keahlian, apapun pekerjaannya, itu merupakan literasi dasar yang sangat diperlukan. Dan cara untuk mengembangkan melalui dunia pendidikan yaitu diwujudkan dalam hal-hal teknis praktis yang sudah dijabarkan oleh Opa tadi, yaitu melalui pencarian sumber-sumber cerita di masyarakat, cerita rakyat yang didapatkan dari bahasa daerah kemudian disampaikan dalam bahasa Indonesia. Di situ tantangan bagi anak untuk bagaimana berwiwibahasa, berbahasa daerah dan berbahasa Indonesia. Dan pernah baca kalau anak sudah mulai belajar bahasa lebih dari satu, itu sangat bagus untuk kemampuan dan kompetensi dia ke depan. Kemudian teknik untuk guru bisa mengatur sehingga semua anak bisa menyampaikan cerita di dalam kelas. Tadi Opa sudah sampaikan bahwa melalui beberapa pertemuan yang nantinya disesuaikan lagi, kalau memang membutuhkan waktu lebih dikoordinasikan dengan bagian piket, bagian kurikulum, sehingga ada tambahan waktu untuk kompetensi tersebut bisa dicapai dan semua anak-anak bisa mendapatkan kesempatan untuk bercerita. Kemudian menyangkut dengan
peran guru juga di sini harus proaktif untuk mendampingi siswa selama proses mempersiapkan cerita sampai menyampaikan cerita, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan, misalnya pantomimiknya kurang pas atau kemampuan berbahasanya belum tepat, maka langsung guru memperbaiki dan anak-anak segera mendapat masukan untuk bisa bercerita dengan baik. Saya kira itu pesan yang bagus bagaimana mengembangkan daya bercerita anak yang dulu menurut Opa baik dan yang saat ini tampaknya berkurang dan perlu diperbaiki ke depan. Itu saja podcast hari ini. Ya, ini dicampur dengan beberapa bahasa lokal, dialek lokal, dan memang inilah podcast yang kami pertama lakukan. Mohon maaf untuk ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama saya Krismanto Atomo dan Opa Paulus Atomo. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi waktu lokal Kalabahi, Kabupaten Alor. Sekian, sampai jumpa.